Halo teman-teman, great days. Bersama saya lagi, Jonathan Kamil alias Kang John. Oke, di video konsisten persisten bagian pertama kita telah membahas ya cukup banyak tentang pentingnya persistensi itu. Jadi kalau teman-teman belum nonton dulu yang bagian pertama, baru lanjut di video yang kedua ini. Nah, kita akan mengupas lebih dalam tentang persisten di video bagian kedua ini. Subscribe dulu, klik tombol loncengnya supaya teman-teman terus mendapatkan update-update terbaru dari video Mindset Logic series ini. Oke ya. Nah, di video pertama kan kita ada bahas 3 contoh ya teman-teman. Nah, kali ini di video ini kita akan membahas tentang contoh persistensi yang dilakukan oleh alam, oleh nature ya. Contohnya ini, batu yang ditetesi oleh air secara konsisten dan persisten. Apa yang akan terjadi pada batunya? Ya, kan konsisten tuh, terus menerus tuh. Airnya netes pada batu ya. Persisten tuh dia. Ya, dia tahu batu itu keras, padat. Sedangkan air itu kan lembut ya, tetesan air. Nah, teman-teman tahu dilakukan secara persisten, secara terus menerus. Apa yang terjadi? Batunya berlubang. Ya, jadi pentingnya persisten itu kita bisa belajar dari alam, teman-teman. Betapa persisten itu sangat penting. Oke ya. Nah, sekarang kita membahas apa hubungannya dengan alam pikiran bawah sadar. Jadi gini, teman-teman. Alam pikiran bawah sadar itu memerlukan waktu 21 hari minimal ya, hingga 90 hari atau 3 bulan untuk membentuk satu kebiasaan baru, habit baru, membentuk program baru, ataupun untuk mencetak blueprint. Ya, 90 hari bagusnya. Ya, 21 hari kan minimal ya, 90 hari bagusnya. Kalau kerja aja, kan ada tuh yang namanya masa percobaan, masa probation 3 bulan. Ya kan? Kenapa 3 bulan? Karena dianggap dalam 3 bulan itu sudah bisa terlihat progresnya. Begitu juga dengan alam pikiran bawah sadar kita itu sudah cukup belajarnya tentang kebiasaan baru yang kita lakukan. Oke ya, ini misalnya nih teman-teman, misalnya gini. Kita itu sulit bangun pagi, ya kan? Kita pengen bangun pagi tiap hari jam 5. Kan setel alarm tuh ya, pasang alarm pokoknya setiap pagi saya mau bangun jam 5. Nah, gimana cara membentuk habit ini, kebiasaan baru ini? Teman-teman harus lakukan ini 90 hari, no excuse, nggak ada alasan. No nunda-nunda, nggak bolong-bolong. Ya. Oh, tapi kemarin saya habis party, melepas kepergian teman baik, dia mau keluar negeri, saya baru tidur jam 2. No excuse teman-teman, tidur jam 2 tetap bangun jam 5. Ya, itu persisten. Tantangannya apa? Tantangannya kan ya, karena ada acara, maka pulangnya late, ya kan akhirnya jadi tidurnya malam, jadi sulit bangun pagi. Itu kan tantangan teman-teman. Nah, teman-teman harus bisa persisten. Udah jam 5 ya jam 5 ya. Begitu juga dengan misalnya kita itu tipe yang begadang, tidur jam 1, jam 2, jam 3 subuh kan. Nah, kita pengen saya tidur itu pagian ya supaya lebih sehat ya, tidur jam 11. Ini juga sama teman-teman, setiap hari setiap malam jam 11 itu sudah harus tidur. Jadi kalau misalnya jam 9 masih di luar nih sama teman-teman, lihat jam, udah jam 9, sorry aku harus pulang karena jam 11 harus tidur. Ya, nggak ada alasan, no excuse. Walaupun itu teman baik lah, dia mau perpisahan lah, ataupun acara ulang tahun atau apapun. Ya, 90 hari teman-teman lakukan, 90 hari atau lebih. Membentuk habit baru, maka percayalah teman-teman, setelah lewat 90 hari, maka akan terbiasa. Itu ya, persisten dalam melakukannya. Nah, misalnya gini lagi. Ya, misalnya yang kedua nih, sikat gigi. Teman-teman kan sikat gigi sudah diajari dari kecil. Ya, sudah bertahun-tahun teman-teman tuh sikat gigi. Pagi dan malam. Pagi setelah bangun tidur ataupun setelah breakfast ya, setelah makan pagi, dan malam sebelum tidur kan. Dan itu teman-teman konsisten lakukan itu. Di rumah nih, di penerangan yang oke, ada wastafel, airnya ya bersih, segala macam, teman-teman sikat gigi.
Terus tiba-tiba nih teman-teman perlu bepergian, misalnya katakanlah berkemah 1 minggu, ataupun teman-teman mengunjungi kakek nenek di pedesaan ya. Nah di sana kondisinya ya tidak seperti di rumah, tidak nyaman gitu loh. Gak ada wastafel, air langsung ngucur begitu ya, terus remang-remang, gak ada lampu. Apakah teman-teman nggak sikat gigi jadinya? Karena tempatnya nggak enak, saya libur dulu deh sikat giginya seminggu. Kan nggak gitu teman-teman. Teman-teman tetap persisten. Tantangannya apa? Hambatannya apa? Tempatnya nggak senyaman di rumah. Tapi kan teman-teman tetap lakukan itu. Karena apa? Karena sudah ada habit, sudah ada kebiasaan yang terbentuk. Kalau nggak sikat gigi itu rasanya gimana gitu ya. Jadi teman-teman tetap melakukan berbagai cara untuk persisten sikat gigi. Oke ya. Biar lebih jelas lagi, satu lagi nih, misalnya gini. Seorang anak SMA ya, ditanya oleh ayahnya. Si ayahnya bilang gini, "Nak, kamu pengen apa sih sebenarnya?" Terus si anak SMA ini menjawab, "Pak, saya mau game konsol." Ya, katakanlah PlayStation gitu ya, game konsol ya untuk main. Terus ayahnya bilang gini, "Boleh, tapi syaratnya kamu harus ranking 3 besar. Masuk 3 besar di kelas." Nah si anak SMA ini itu kan biasa-biasa aja. Ya selama ini juga dari 30-an orang di kelas dia ranking sekitar 20-an lah, middle. Ya orang rata-rata gitu. Nah terus dia tahu, aku pengen game konsol ini. Ya. Tantangannya apa? Tantangannya adalah belajar everyday. Iya dong, dia harus melakukan sesuatu yang berbeda supaya dia bisa mencapai 3 besar. Yaitu dia harus belajar tiap hari. Apakah anak ini suka belajar? Enggak. Karena dia tipenya santai ya, ranking 20-an ya santai kan berarti. Tantangannya itu. Berarti dia harus apa teman-teman? Yes, dia harus persisten belajar. Ya, tiap hari belajar, katakanlah minimal 1 jam ataupun 2 jam. Baik itu lagi sakit, baik dia lagi berkunjung ke rumah paman bibinya, pokoknya harus selalu menyempatkan diri untuk belajar. Kenapa? Dia harus persisten supaya bisa dapat game konsolnya yang diinginkan. Percaya deh teman-teman, persisten dia lakukan itu setiap hari. Ya. Bukan nggak mungkin ya, nggak hanya 3 besar loh, bisa jadi dia ranking pertama. Nah dari kasus ini ya teman-teman ya, dari yang tadi belajar bangun pagi, belajar tidur pagian, terus dari yang kasus sikat gigi, dan juga dari kasus yang anak SMA pengen game konsol ini, dapat disimpulkan persisten itu dibentuk dari kebiasaan, habit ya, kebiasaan. Jadi langkahnya apa nih teman-teman? Langkah-langkahnya supaya kita itu bisa persisten. 3 langkah ya. Yang pertama, pakai sistem kalender teman-teman. Jadi 90 hari itu coret dah tanggalnya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, atau bisa juga dengan hitung mundur ya. 90, 89, 88 begitu ya. Setiap hari tanpa bolong. No excuse, no nunda-nunda. Ya. Nah yang kedua, teman-teman harus punya strong why. Alasan yang kuat kenapa teman-teman harus persisten. Seperti kasus si anak SMA tadi, dia punya alasan kuat, dia pengen punya game itu kan, game konsol itu kan, dibeliin oleh ayahnya. Berarti dia punya alasan kuat itu supaya dia bisa persisten untuk belajar tiap hari. Walaupun berat, harus dijalani teman-teman. Ya kan? Jadi yang kedua, langkah supaya bisa persisten adalah teman-teman harus ketemu dulu. Alasan kuat teman-teman apa sih sebenarnya gitu ya. Dan langkah yang ketiga adalah paksa diri, ya PD ya, PD, paksa diri, disiplin. Wah aku harus pergi ke sana nih, tapi lagi mager, aduh rebahan enak sekali. Ayo dong, bangun, paksa diri, bangun, ayo. Tapi males, ayo, paksa diri. Ya, 3 langkah ini kalau teman-teman lakukan, ya 3 langkah ini, maka teman-teman pasti bisa persisten. 90 hari. Oke ya. Jadi teman-teman gini, persisten itu adalah kuncinya untuk achieve hal-hal yang besar, untuk mencapai suatu hal yang besar.
Teman-teman boleh cek kisah-kisah orang sukses, kisah-kisah orang kaya. Mereka memiliki satu hal yang tidak dimiliki oleh orang rata-rata, yaitu persisten. Ditolak, gagal, ya. Apakah nyerah? Apakah bikin alasan? Alasan kan bisa dibuat-buat, teman-teman. Alasan tuh bisa dicari apapun. Tapi mereka no excuse. Maju terus dong. Ya, gagal ya coba lagi. Gitu kan? Jadi persisten, maju terus, gigih, tahan banting, pantang menyerah, suka duka dijalani. Oke ya? Itu persisten. Do it and you will mastering everything. Oke ya, sekian video tentang konsisten dan persisten. Bila teman-teman ada yang bingung, tonton ulang lagi dari video 1 dan video 2 ini, bisa diterapkan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah ini. Juga tersedia link yang dapat teman-teman akses untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Mindset Logic series ini. Akhir kata, sampai jumpa di next video yang tidak kalah serunya. Stay tuned. Bye. Speed up.